Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ela Nurhayati. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025 pada LVTK IAIN Lok Semawe. Saya telah melakukan pembuatan video UKIN pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025 di kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Majalengka. Dengan materi sifat jujur dan amanah. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya. Tetap semangat. Allahu Akbar, harus gitu. Semangat. Ya, semangat tidak hari ini? Semangat. Biar pembelajaran hari ini bertambah baik, bertambah lancar. Ya, dikasih sama Allah kelancaran. Kita berdoa dulu sebelum belajar. Oke. Siapa yang sekarang siap untuk memimpin doa? Ya, Kiki. Sini. Ayo kita siap. Kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya gini, Kiki. Alhamdulillahirabbil Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Terima kasih ya. Ya, mudah-mudahan dengan doa tersebut kita tambah semangat lagi belajarnya ya. Ada yang masih ingat tidak? Pelajaran yang kemarin? Pelajaran Asmaul Husna. Siapa yang tahu Asmaul Husna apa? Nama-nama Allah yang baik. Ya, harus dihafalin itu. Jumlahnya coba ada berapa? 9. Hari ini ada yang tidak masuk? Berapa orang? 5 orang. Coba nanti Ibu absen dulu ya. Alfi Ibnu Al-Farisi. Aldi. Acungkan tangan. Aldi. Al-Khalifi. Akila. Arkan. Parel. Fauzan, Gilang, Galang, Haura Tazkia, Iklima, Ira, Keisa, Wildan, Muhammad Irsyad, Nadila, Naila, Pizar, Rama, Rifa, Rizky Ramdhani, ya. Syafi'ah ada hadir, alhamdulillah ya yang hadir ya. Bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kesehatan, dan kita juga harus ingat teman kita yang lagi sakit, kita doain mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat sama Allah ya, biar dikasih kesembuhan ya, nantinya biar berkumpul lagi sama teman-teman di sini ya, bisa belajar lagi bersama ya. Ayo anak-anakku, sekarang kita
akan membahas tentang materi jujur dan amanah ya, pelajaran kita di pelajaran akidah akhlak ya, yang berjudul jujur dan amanah ya. Kalau anak-anak pernah tidak melihat atau mendengar temannya yang tidak jujur? Pernah? Terus pernah tidak melihat atau mendengar temannya yang tidak amanah? Pernah. Coba siapa yang akan ngasih contoh temannya yang tidak jujur, misalnya di kelas? Angkat tangan. Yuk. Yang tidak jujur. Ya. Apa, pintar? Sering nyontek? Iya, kalau ujian ya, saat ujian sering nyontek, tidak jujur. Kelompok ini apa? Pernah tidak temannya yang tidak jujur? Kalau pinjam pensil? Iya, tidak dikembaliin lagi. Kelompok ini apa ya? Iya, tidak amanah juga ya. Kalau ada temennya yang nitip barang tidak dikasih. Kalau ini, kelompok ini, Rizky, apa? Memberikan barang ke temannya. Nah, iya gitu ya. Kalau dikasih amanat sama temennya harus cepet-cepet ya disampaikan ke temennya lagi yang dikasih amanat sama kita, begitu ya. Tujuan kita untuk pembelajaran ini ya, setelah kita mempelajari materi ini, siswa 1 dapat menjalankan pengertian, menjelaskan pengertian jujur dan amanah. Yang kedua, menyebutkan contoh perilaku jujur dan amanah. Yang ketiga, menunjukkan sikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Siap tidak jadi anak yang baik? Siap tidak jadi anak yang jujur? Siap tidak jadi anak yang amanah? Harus siap. Ya, semangat ya. Apa itu jujur? Ya, jujur adalah berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan dan kebenaran sesuai fakta yang ada, gitu kan ya? Tidak mengada-ngada. Ya. Kalau yang mempunyai sifat jujur berarti akan disayang sama Allah juga, ya, sama temannya juga. Ya, nanti akibatnya kalau tidak jujur, akibatnya gimana? Akan dijauhi sama teman, sama Allah juga dibenci. Ya, kayak gitu. Ngerti? Ngerti. Amanah. Kalau amanah dapat dipercaya dalam menjaga sesuatu yang dititipkan atau melaksanakan tugas. Contohnya, menjaga barang milik teman dan melaksanakan piket dengan sungguh-sungguh. Ya, menjaga barang milik teman. Misalkan, ya, Rizky, contohnya nih, Rizky titipin barang sama Akila. Ini coba ya simpan dulu buku aku, nanti besok atau kapan-kapan aku akan ambil lagi, gitu kan ya? Ya, siap Kila, gitu kan? Udah beberapa hari kemudian Kila nanyain, Ki, mana buku aku? Ternyata sudah rusak atau hilang. Ya, itu patut dicontoh tidak? Ya, tidak boleh. Nanti Akilanya nanyain, kan kenapa Ki ini rusak buku aku? Berarti Kiki tidak bisa menjaga barang Akila. Ya. Terus melaksanakan piket dengan sungguh-sungguh. Sudah dikasih piket ya sama Rizky kan selaku ketua kelasnya di sini. Ya, misalnya siapa ini? Kansa. Kansa, nanti kamu sama 4 orang misalkan satu hari. Nanti datang ke sekolah pagi-pagi ya.
Bikin piket tuh kamu besok. Iya siap Ki. Ternyata Kansa dan teman-temannya yang lain tidak siap. Ya ternyata nanti guru yang masuk ke sini kelasnya masih berantakan, banyak sampah-sampah juga yang harus dibersihin ya. Terus jam pelajaran sudah mau masuk, gurunya juga sudah siap, ternyata kelasnya belum siap ya. Jadilah anak yang baik ya, harus bertanggung jawab atas kewajibannya ya, gitu. Ada dalil tentang jujur. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan syadidan. Ya, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah perkataan yang benar. Tidak boleh bohong. Ya, ke teman tidak boleh bohong ya. Apalagi urusan agama. Misalkan sama mamahnya, sama papahnya disuruh sholat. Ki, pas pulang sekolah tuh, udah sholat belum? Udah mah, di sekolah. Bener. Iya bener, demi Allah mah. Sukanya kayak gitu. Padahal sholatnya tidak di sekolahnya. Berarti bohong. Bohong sama mamanya, bohong sama Allah juga ya. Terus ada juga dalil tentang amanah ya. Quran surat Al-Mu'min ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, yang artinya dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya serta janjinya, gitu kan ya. Yang amanat juga, yang dikasih amanat juga harus benar-benar memegang janji, gitu kan ya. Tidak boleh melanggar aturan tersebut, gitu kan. Nanti kalau dilanggar ada sanksinya ya, sanksi sosial juga ya. Nanti sama teman-temannya dijauhin, sama Allahnya juga dicatat, gitu kan ya. Keutamaan jujur, dicintai sama Allah tadi kan, sama Rasulnya juga, mendapat kepercayaan juga ya. Terus hati menjadi tenang, gitu kan ya. Tidak dihantui perasaan yang tidak enak, gitu kan ya. Aduh saya berbohong nih, dalam hatinya pasti ingat, gitu kan ya. Aduh saya berbohong nih sama Allah, itu ditanya sama mama puasa, tapi aku tidak, gitu kan ya. Pasti takut. Pas waktu buka azan maghrib, yang lain buka, mamahnya, papahnya, adiknya juga, tapi aku mah perutnya udah kenyang, soalnya tidak puasa, gitu kan ya. Nih keutamaan amanah, menjadi orang yang dipercaya ya. Aku mah alhamdulillah nih suka amanah ya, jadi bisa dipercaya sama orang, gitu kan ya. Dipercaya aku mah jadi ketua kelas, soalnya aku mah baik sama temen baik ya, temen cewek maupun temen cowok. Terus kalau disuruh guru juga selalu mau, gitu kan ya. Terus menjaga aturan sekolah juga, gitu kan ya. Nih, kita juga harus mencontoh kepada keteladanan Nabi ya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia panutan kita, mempunyai sifat yang 4 tadi: sidik, amanah, patonah, tabligh. Ya, sidik, jujur. Nabi Muhammad adalah seorang yang jujur. Dari kecil dia dididik ya untuk berdagang. Tapi jujur. Ya, enggak ngebohongin si pembeli. Jujurnya gimana, gitu kan ya. Misalkan si pedagang tuh belinya dari toko grosirnya 5.000 misalkan, kan dia harus punya keuntungan, gitu kan ya. Dijual nih 7.000, punya untung 2.000 misalkan. Tapi ke pembeli mahal banget, dijualnya 15.000 ya, untungnya 10.000. Terus si pembeli itu nanya, kok ini mahal banget ya, kenapa? Iya, itu juga saya beli dari sananya juga
udah mahal gitu kan ya, tidak diceritain modalnya 5.000 gitu kan, itu juga sudah bohong ya, tidak manfaat juga gitu kan. Cari keuntungan boleh, cuman cara kita menyampaikan ke seorang pembeli harus bener gitu ya. Ya maaf, ini saya belinya juga segini, jadi untungnya ya maaf banget gitu kan ya. Saya juga penjual harus punya keuntungan sedikit gitu ya. Jangan diceritakan dari sananya juga mahal gitu kan. Ya wajar kalau si penjual harus punya keuntungan. Ya jujur, amanah juga ya. Kalau kita dititip barang nih sama orang lain, cepet gitu kan ya, dirawat juga, cepet dikembaliin juga gitu kan. Amanah, patonah, cerdas juga ya. Jadi segala sesuatu ya, permasalahan yang dihadapi pecahkan dulu dengan benar, jangan kebawa emosi, jangan kebawa omongan orang lain, harus dicerna dulu. Gimana nih kalau saya bertindak kayak gini gitu kan ya. Gimana nih kalau saya berbohong, akibatnya gimana nih? Harus dengan akal yang cerdas, akal yang pintar. Ya, jangan kebawa orang lain. Orang lain juga punya prinsip, kita juga harus punya prinsip, tapi prinsipnya yang benar gitu. Nih, coba ada kisah ya. Kisah dari Nabi kita. Perhatikan ya. Seorang nabi diutus Allah Subhanahu wa taala. Beliau jujur dan amanah. Dialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad tergolong orang yang dikenal rajin dan jujur. Sejak beliau sudah dipercaya mengantarkan iman Mekah. Para penduduk Mekah senang menyebutkan kami mereka kepada Muhammad. Kami yang digembalaannya jadi kamu dan menghasilkan banyak keturunan. Muhammad remaja semakin dipercaya masyarakat Mekah, terutama dalam hal perdagangan. Kehancuran beliau membuat banyak saudagar menitipkan dagangan kepadanya. Setiap orang berdagang, Muhammad selalu membawa untung yang besar. Hal itu membuat banyak saudagar menitipkan barang kepadanya. Rahasia kesuksesan Muhammad ternyata berasal dari kejujurannya. Beliau tidak pernah menjual barang yang cacat. Beliau selalu menjelaskan keunggulan dan kekurangan barang yang dijual. Beliau juga tidak pernah mengurangi atau melebihkan takaran. Dengan senang, keuntungan yang didapat pun berlimpah. Itulah kisah Rasulullah, harus kita teladani ya dari kisah tersebut. Jadi untuk kesimpulan dari pembelajaran ini ya, jujur dan amanah adalah akhlak yang mulia ya, yang sangat dianjurkan dalam Islam dan merupakan ciri orang yang beriman. Dengan bersikap jujur dan amanah, seseorang akan disukai oleh Allah, disenangi banyak orang dan membawa kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, gitu. Di sini Ibu akan menyediakan ya suatu tugas buat kalian, nanti diisi lembar kerjanya ya. Tapi sebelum itu ada ice breaking. Semangat, biar tambah semangat lagi untuk mengerjakan tugasnya. Siap? Siap. Ayo berdiri semua. Berdiri ya. Berdiri di depan bangkunya masing-masing. Diputer-puter tangan, peganglah bahu, diputer-puter lutut, goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sudah. Semangat. Ayo duduk kembali. Tugas ya. Ibu
bikin 5 kelompok ya. Tapi nanti kalian kerjain ya apa yang diperintah dari lembar kertas di bawah ini. Diskusikan dengan teman sekelompoknya. Siap? Siap. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kerjain secara diskusi. Setelah dikerjakan nanti presentasikan di depan kelas. Siap? Siap. Kelompok 1, kelompok 2. Jawabannya ada di sini. Kerjain. 3. Tanya sini. Bawahnya tulis kembali. 4. Jawabannya di sini tulis kembali. Ininya nama kelompoknya. Ayo kerjain sesuai perintahnya. Ya. Udah. Ayo, siap. Kelompok pertama ke depan. Ayo pintar. Di situ. Pertanyaannya, apa arti jujur? Yang keras. Ya, apalagi? Ada lagi nggak jawabannya? Apa? Bacakan biar temennya tahu. Ya. Pinter. Yang satunya bantu. Apalagi? Ya. Pinter, ya. Iya, amanah juga itu ya. Cowok juga nggak apa-apa. Bantu pekerjaan rumahnya. Kalau mamanya, papanya nggak ada, ya di rumah biar bersih. Ya, kan cowok juga harus bisa nyapu, kan? Harus bisa cuci piring juga nggak apa-apa. Bantu-bantu mamanya. Nanti mamanya nyampe rumah sudah bersih. Ya, sudah rapi gitu kan? Ayo sudah? Sudah kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Sini pintar lembar kerjanya. Mana pintar? Ayo, apa arti jujur? Yang keras Ki. Mengakui kesalahan sendiri. Itulah pelajaran kita hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah pertemukan lagi di minggu depan di pelajaran apa? Tema nanti rukun iman ya, anak-anak. Ya, barangkali pelajaran hari ini dicukupkan sekian. Dengan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.